Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pernah nggak ketika kalian minum air putih, lalu tiba-tiba kepikiran, kira-kira air putih yang aku minum beneran pure molekul air putih? Atau ada zat-zat lainnya di dalamnya? Pertanyaan yang sederhana, namun menarik untuk kita bahas. Seiring berkembangnya teknologi, pengujian kualitas air minum sangat beraneka ragam. Salah satunya dengan teknik spektrofotometri UV vis. Nah, kali ini kita akan bahas secara ringkas terkait uji spektrofotometri UV vis tersebut. Spektrofotometri UV vis, singkatan dari Ultraviolet Visible, adalah teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengukur absorbansi atau penyerapan dari cahaya oleh suatu zat pada panjang gelombang sinar ultraviolet atau UV dan cahaya tampak atau visible. Teknik spektrofotometri UV vis didasarkan oleh hukum Lambert-Beer yang berbunyi A sama dengan epsilon kali B kali C, di mana A adalah absorbansi, epsilon adalah absorptivitas molar, B adalah panjang lintasan cahaya, dan C adalah konsentrasi larutan. Aduh bang, ribet. Jadi intinya apa ya? Jadi intinya, semakin tinggi konsentrasi zat dalam larutan, maka semakin banyak cahaya yang diserap oleh larutan tersebut. Alat utama yang digunakan yaitu instrumen spektrofotometer UV vis yang memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah sumber cahaya. Digunakan untuk memberikan cahaya kontinu pada berbagai panjang gelombang. Biasanya, cahaya yang digunakan terdiri dari lampu deuterium atau D2 dan lampu tungsten halogen. Kenapa pakai dua lampu bang? Ya, karena kedua lampu tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Lampu deuterium sendiri untuk panjang gelombang sinar ultraviolet, sementara untuk lampu tungsten halogen untuk panjang gelombang daerah cahaya tampak. Komponen selanjutnya yaitu monokromator, yang berfungsi untuk mengubah cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Maksudnya adalah kita mengubah cahaya putih yang terdiri dari banyak gelombang menjadi satu gelombang, sehingga dihasilkan satu warna cahaya saja. Monokromator yang digunakan biasanya berupa prisma atau kisi difraksi. Komponen selanjutnya yaitu kuvet. Kuvet berfungsi sebagai wadah tempat larutan sampel dimasukkan. Kuvet sendiri terdiri atas 3 jenis, yaitu kuvet plastik, kuvet kaca, dan kuvet kuarsa. Umumnya, kuvet memiliki panjang lintasan cahaya 1 cm. Komponen keempat yaitu sampel. Sampel yang akan diukur oleh spektrofotometer UV vis harus berupa sampel larutan yang kemudian diletakkan dalam kuver. Komponen kelima yaitu detektor. Digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan setelah melewati sampel. Detektor mampu mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik. Umumnya, detektor yang digunakan berupa fotodioda atau fotomultiplier tube yang disingkat PMT. Dan komponen terakhir yaitu sistem pengolah data yang digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran berupa absorbansi, transmitasi, dan juga hasil kurva spektrum. Bedanya absorbansi sama transmitasi apa bang? Oke, jadi absorbansi adalah ukuran seberapa banyak cahaya yang diserap oleh suatu objek, sedangkan transmitasi adalah ukuran seberapa banyak cahaya yang melewati objek tanpa diserap atau dipantulkan. Cara kerja dari instrumen spektrofotometri UV vis ini melalui beberapa tahap. Yang pertama, cahaya dari sumber masuk ke monokromator untuk dikonversi menjadi cahaya monokromatik, lalu kemudian diteruskan ke sampel. Pada sampel, sebagian cahaya yang diserap menghasilkan transisi elektronik, lalu sisanya ditransmisikan. Kemudian, detektor dalam instrumen mengukur intensitas cahaya sebelum dan sesudah melewati sampel, sehingga diperoleh data hasil pengukuran. Berhubung barusan kita singgung tentang transisi elektronik, mungkin dapat kita bahas secara singkat. Jadi, setiap cahaya punya energi tertentu, tergantung panjang gelombangnya. Energi cahaya UV vis cukup besar untuk memengaruhi elektron dalam molekul.
Tak ada molekul menyerap cahaya UV atau tampak, maka elektron akan berpindah atau tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi akibat konversi energi dari cahaya yang dihasilkan. Jenis transisi elektronik yang umum yaitu P ke V bintang dan N ke V bintang. Mau tanya. Wait, kalau mau tanya jenis transisi elektronik, nanti bakal ku bikinin video sendiri deh yang lebih jelas. Oke bang. Teknik spektrofotometri UV vis bisa dipakai dalam berbagai hal. Contohnya, untuk mengukur seberapa baik produk tabir surya dalam menyerap sinar UV. Lalu, pengujian kualitas air minum untuk mendeteksi kandungan zat berbahaya di dalamnya, untuk menentukan kadar zat aktif dalam obat atau vitamin, untuk mengecek kandungan nitrat, fosfat, dan kalium dalam tanah atau air irigasi, analisis darah atau urin, dan masih banyak lagi. Kelebihan yang dimiliki oleh teknik spektrofotometri UV vis, yang pertama yaitu cepat dan efisien. Lalu dapat mendeteksi zat dalam konsentrasi rendah, sambil tidak rusak, dan bisa digunakan kembali dalam beberapa kasus. Lalu prosedur relatif sederhana dan tidak memerlukan banyak bahan kimia. Dan terakhir, biaya yang digunakan relatif murah. Sementara untuk kekurangannya sendiri yaitu tidak spesifik karena banyak senyawa bisa menyerap pada panjang gelombang yang mirip, lalu terbatas untuk senyawa yang bisa menyerap cahaya, kemudian dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dan terakhir tidak memberikan informasi struktur sedetail karakterisasi spektroskopi NMR atau mass spektroskopi. Bang mau tanya. Aduh, nanya mulu, nggak bosan apa? Nah jadi, hehehe. Oke guys, itu tadi adalah penjelasan secara ringkas terkait teknik uji spektrofotometri UV vis. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di next video. Bye bye.